Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra putri Pondok Pesantren Latifiyah 2, Pondok Pesantren Wahabiyyah 1, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab fikih, pengajian kitab Oyatut Takrib dalam pertemuan yang kelima. Dan mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kitab jinayah atau menerangkan tentang hukum-hukum jinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul jinayati utawi iki ku kitab nerangake pira-pira hukume jinayat. Al-qatlu utawi mateni iku ala salasati adrubin ing ngatasé telu pira-pira werna, rupane amdin mateni kang nejo, mahdin kang murni, wa khata'in lan luput, mahdin kang murni, wa amdin lan nejo, khata'in kang luput. Wal amdu utawi nejo, al mahdu kang murni, huwa ya amdul mahdu iku ayyamida yento nejo sapa wong ila darbihi maring mukuli wong. Maksudnya mukuli wong liya sing bakal dipateni bima kelawan nganggo barang yak tulu kang bisa mateni apa mak holiban ing dalem umumi. Wayak sida lan nejo sapa wong qatlahu ing mateni wong atau sakhes bidzalika kelawan mengkono-mengkono mak. Fayajibu mongko wajib apa al-qawadu kisos alaihi ing ngatasi wong kang mateni. Fa in afa mongko lamun ngapura sapa wong, maksude wong sing den lukai, anhu saking jani, utawa wong sing mateni, wong sing nglukai, wajabat mongko wajib apa diatun diat muhalladhatun kang den botake halatan ing dalem saknalika fi malil qatili ing dalem bondone wong kang mateni. Wal khata utawi mateni luput al mahdu kang murni iku ayyarmia yen to mbalang sapa al qatil, sapa mbalang sapa wong ila syai'in maring suwiji-wiji, fayusibu mongko ngenani apa romyun rajulan ing wong lanang, fayaktuluhu mongko nuli mateni sapa aljani hu ing rajul, fala quwata mongko ora ana kisos iku maujud alaihi ing atase romi wong kang balang. Bal yajibu balik wajib alaihi ing atase ar-romi wong sing balang mau apa diatun diat mukhaffafatun kang den entengake. Diwajibake alal akilati ing ngatasé ahli waris asobai ar-romi
utawa al-qatil muajjalatan hale den sumayake fi salasi sinina ing dalam 3 pira-pira taun. Wa amdul khotai utawi nejo kang luput iku ayak sita yen to nejo sapa wong ndor bau ing mukuli wong liya bima kelawan nganggo barang layak tulu kang ora bisa mateni apa ma ghaliban ing dalem umume. Fayamutu mongko nuli mati sapa madrub itu ora wong sing den pukul, wong sing den balang. Fala kuada mongko ora ana kisos iku maujud alaihi ing atase ad-dharib wong kang mukul. Bal yajib balik wajib apa diatun diat mughalladatun kang den botake alal akilati ing atase ahli waris asobai ad-dharib muajjalatan haliden sumayake fi salasi sinina ing dalem 3 pira-pira tahun. Rekan-rekan santri yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum-hukum jinayat. Ya. Kenapa dalam kitab ini menggunakan lafaz jinayat? Tidak menggunakan lafaz qatlu, tidak menggunakan lafaz qat'u, tidak menggunakan lafaz jarhu, ya. Karena apa? Karena lafaz jinayah itu a'ammu ilaiha. Jinayah itu lebih umum daripada lafaz qatlu yang artinya membunuh, kemudian lafaz jarhu yang artinya melukai, kemudian lafaz qat'u yang artinya memotong. Ya, nah, lafaz jinayah itu akan memuat pada keseluruhan itu. Bisa mengandung jarhun, bisa mengandung qatlun, bisa mengandung qat'un. Sehingga musannaf atau muallif kitab ini memilih lafaz jinayah. Kitabul jinayah. Jinayah ini adalah lafaz yang bentuknya jamak, ya. Jinayah ini jamak dari mufrad lafaz jinayat, ya, jinayat. Jim, nun, alif, ya dan tak marbutoh. Itu adalah bentuk mufradnya lafaz jinayat. Ya. Baiklah, kita masuk pada materi. Pembunuhan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja. Yang kedua adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Dan yang ketiga adalah pembunuhan yang semi sengaja. Dan masing-masing macam itu atau masing-masing pembunuhan itu akan ada sanksinya masing-masing dan itu berbeda-beda. Ya. Baik, kita bahas satu persatu, mulai dari pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan disengaja ini biasa disebut dengan amdun mahdun. Ya, amdun mahdun itu adalah pembunuhan yang disengaja. Sekarang apa yang dimaksud dengan pembunuhan yang disengaja? Yaitu ayyamida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban. Orang yang benar-benar mempunyai tujuan membunuh, atau orang yang benar-benar menyengaja membunuh seseorang dengan menggunakan alat yang memang biasa digunakan untuk membunuh. Ya. Orang yang punya rencana, tujuan untuk membunuh seseorang dengan menggunakan barang atau benda yang biasa untuk digunakan membunuh, ya, seperti benda-benda tajam, pisau, pedang, ya, dan lain-lainnya yang biasa digunakan untuk membunuh. Ini namanya pembunuhan yang disengaja. Memang ada rencana, ada kesengajaan dari si qatil untuk membunuh orang yang akan dibunuh. Jadi qatil ini benar-benar memiliki tujuan untuk membunuh maktul. Kemudian fayajib al-qadu. Kalau sudah seperti ini, maka wajib bagi qatil untuk mendapatkan kisos atau balas yang sepadan. Ya, kalau nanti dia memang benar-benar
disengaja ya membunuh orang, maka wajib baginya juga untuk menerima balasan atau kisos dengan cara dibunuh. Ini memang hukum dari Allah. Ya, ini adalah sanksi dari Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dan hal ini wajib diterapkan di dalam negara Islam atau Darul Islam. Tetapi untuk negara atau daerah yang bukan negara Islam, itu menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, tidak ada kewajiban untuk menegakkan hukum Islam di dalam negara yang bukan Islam, seperti halnya di negara atau bangsa Indonesia ini. Yang kita bahas ini tentunya daerah-daerah yang memang dihukumi baladul Islam atau negara-negara Islam yang wajib memang untuk menegakkan, menetapkan, dan menerapkan hukum-hukum Islam yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi balasan atau sanksi orang yang membunuh dengan cara disengaja yaitu wajib menerima atau berhak menerima kisos, yaitu dibalas dengan cara dibunuh. Tetapi fa'in afa alaihi fa'in afa anhu wajabat diyatun mughallatun halatun muajjalatan fi salasi sinina. Ya. Seandainya nanti keluarga yang dibunuh atau orang yang dilukai itu sudah memberikan maaf, ya, artinya begini, orang atau keluarga yang dibunuh tadi sudah ikhlas dan memberikan maaf kepada orang yang membunuh, maka orang yang membunuh tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikisos, tetapi wajib membayar diyat mughaladzah. Ya, nanti kita akan bahas macam-macam atau bentuk diyat mughaladzah yang akan dibahas pada bab tersendiri. Orang ini wajib membayar diyat mughaladzah, ya, membayar diyat mughaladzah secara kontan. Mohon maaf tadi bukan muajjalatan fi salasi sinina, tetapi orang yang membunuh dengan cara disengaja wajib membayar diyat mughaladzah secara kontan, ya, kepada orang atau keluarga yang dibunuh. Fimal qatil, dari harta bendanya orang yang membunuh. Namun apabila kasusnya ini tidak sesuai atau kasusnya ini ada masalah, misalkan begini, orang yang membunuh dia terkena sanksi, terkena kisos, kemudian keluarga si maktul atau yang dibunuh ini memberikan maaf, otomatis dia wajib membayar diyat mughaladzah. Hanya saja permasalahannya ketika qatil ini tidak memiliki harta benda, tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar secara kontan, yaitu diyat mughaladzah, maka terserah nanti, ya, bagi keluarga maktul. Kalau memang boleh diangsur, ya silahkan. Cuman ketetapan awal, dasar hukumnya adalah mughalladhatun, diyat mughalladhatun halatan, harus dibayar secara kontan pada saat itu. Namun jika nanti ada masalah, ya, masalahnya qatil ini tidak sanggup atau belum punya harta sebanyak itu, maka tergantung pada keluarga maktul. Kalau memang boleh diangsur, ya silahkan, ya. Tetapi kalau mereka ingin balas dengan cara dikisos, ya silahkan, itu terserah, ya. Sekali lagi, ini berlaku pada negara-negara yang menerapkan hukum Islam, yaitu negara-negara yang Islam, negara-negara Islam seperti di Arab dan seterusnya. Semuanya kalau ada kasus-kasus pembunuhan, ya dibunuh, ya, biasanya dilakukan setelah sholat Jumat. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah pembunuhan yang tidak sengaja.
pembunuhan yang tidak sengaja itu adalah pembunuhan yang memang benar-benar tidak ada unsur sengaja, tidak ada kesengajaan sama sekali. Ya, dia sebenarnya melempar atau membunuh seekor burung misalkan. Dia menembak seekor burung. Ternyata pelurunya meleset, tidak mengenai burung, justru malah mengenai manusia. Ya. Sehingga orang tersebut meninggal seketika itu. Ini contoh. Nah, kasus seperti ini nanti tidak bisa dihukumi pembunuhan amdun mahdun, tetapi pembunuhan yang tidak sengaja. Karena pada dasarnya tujuannya bukan membunuh, tetapi tujuannya bukan membunuh seseorang, tetapi tujuannya yang awal adalah membunuh atau menembak seekor burung, ternyata meleset dan mengenai orang lain. Dalam hal ini, orang yang membunuh tersebut tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikisos, tetapi wajib membayar diyat mukhaffafah. Diyat yang paling ringan, denda yang paling ringan, yang bisa diangsur selama 3 tahun. Ya. Ya, karena tidak ada unsur sengaja, tidak ada kesengajaan, maka tidak pantas orang itu menerima sanksi yang berat. Tidak pantas orang tersebut menerima kisos dengan cara dibalas dibunuh. Ini tidak boleh. Ya, tetap dia membayar diyat, tapi diyat yang paling ringan, yaitu diyat mukhaffafah yang bisa diangsur selama 3 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, macam ketiga adalah amdul khoto atau biasa disebut pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja itu apa? Ayaksida darbahu bima layak tulu ghaliban. Bima yaktulu ghaliban. Jadi yang dimaksud dengan pembunuhan yang semi sengaja adalah orang yang menyengaja melempar barang atau menembakkan barang kepada seseorang dengan benda yang tidak biasa membunuh atau benda yang biasanya tidak bisa membunuh. Ya, benda dengan benda yang biasanya tidak bisa membunuh. Saya ulangi, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan benda yang biasa tidak bisa membunuh. Ya. Jadi menggunakan barang yang yang jarang orang itu bisa mati. Ya. Tetap dia punya unsur sengaja, ya, memukul, melempar barang, ya, dengan barang yang biasa tidak dipakai membunuh. Atau memang barang itu ya secara akal nggak bisa membunuh. Ya karena mungkin saking kecilnya, saking ringannya, ya sehingga orang itu tidak akan mati. Misalnya saja, orang itu dilempar dengan kapur. Ya. Ada orang yang memang benar-benar tujuannya memukul atau melempar barang kecil, misalnya kerikil, dia mengenai dadanya. Kemudian seketika itu dia meninggal. Ini juga diperhitungkan, ya. Pembunuhan seperti ini juga diperhitungkan karena masih ada unsur sengaja. Tetapi pembunuhannya itu dengan menggunakan barang yang biasa tidak bisa membunuh. Ya, barang ini memang secara golibnya tidak bisa membunuh. Ya contohnya kita di kapur. Orang ini tujuannya memang melempar kapur. Ya, pada bahasa Jawanya itu nyawat kapur mengenai kepala. Setelah itu dia meninggal. Nah, ini kan aneh. Hal yang jarang terjadi. Ternyata orang tersebut meninggal seketika itu dengan barang yang remeh. Maka pembunuhan seperti ini sanksinya tetap dia membayar diyat mughladhah, diyat yang paling berat, tetapi sanksi ini atau denda ini bisa diangsur selama 3 tahun. Tapi ingat, pembunuhan semi sengaja tidak boleh pelakunya dibunuh, tetapi hanya wajib
membayar diyat muwaladah yang bisa diangsur selama 3 tahun. Ya. Inilah penyampaian, inilah pembahasan tentang macam-macam pembunuhan beserta dengan konsekuensinya, dengan sanksi-sanksinya. Itu semuanya berlaku pada Darul Islam, negara-negara yang Islam, negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Ya. Jadi negara Islam itu wajib mau tidak mau harus menerapkan hukum Islam. Ya. Tetapi bagi bangsa Indonesia itu bukanlah Darul Islam, tetapi Indonesia adalah Darussalam, yaitu negara kedamaian. Sebab pada waktu itu Indonesia juga pernah dirumuskan oleh ulama-ulama dengan tokoh-tokoh nasional bahwa Indonesia tidak layak untuk dijadikan sebagai Darul Islam, disebabkan negara Indonesia itu pada mulanya adalah negara-negara yang dihuni oleh mayoritas agama Hindu. Negara yang dulu mayoritas beragama Hindu, Buddha, yang jelas bukan Islam. Kemudian datanglah pedagang-pedagang Gujarat, kemudian para wali termasuk Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, sehingga mereka bisa mengubah, ya, bisa merubah 99% yang awalnya Hindu, Buddha berbalik arah menjadi mayoritas Islam, sehingga Indonesia tetap bukan termasuk Darul Islam, tetapi Indonesia adalah Darussalam, yaitu negara kedamaian. Karena apa? Karena di Indonesia itu ada berbagai macam agama yang dianut oleh penduduk atau masyarakat bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita tidak bisa untuk memaksa atau bersikeras untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara Islam, karena sudah dirumuskan, ditetapkan oleh ulama-ulama dan tokoh-tokoh nasional yang wajib untuk kita terima, wajib untuk kita jalankan sebagai bentuk amanah, ya, dari mereka-mereka yang telah berjuang jiwa, raga, dan nyawa mereka. Mudah-mudahan kita semua ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sampai kita melakukan dosa yang besar, tidak sampai melakukan pembunuhan, baik pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja, ataupun pembunuhan yang sengaja, sehingga kita ini terbebas dari sanksi atau denda-denda yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya di dini wa dunya wal akhirah. Akhul alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.